Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan di sini juga saya ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan jangan lupa teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi melalui kolom komentar di bawah ini mengenai pertanyaan atau sedikit saran, kritik, dan lain sebagainya yang memang positif untuk kemajuan Persib Bandung, maupun ya pesan dan kesan lah bagaimana menjadi seorang bobotoh gitu yang baik dan yang positif mendukung tim kebanggaan kita semua. Nah, ini juga yang mana banyak kemarin sudah kita bahas beberapa pertanyaan, ternyata masih ada pertanyaan berikutnya gitu ya. Nah, di kali ini juga akan kita coba bahas teman-teman, tapi prolog di awal saya ingin membahas dulu mengenai draft latihan yang sudah diterima oleh skuad Persib Bandung yang diberikan oleh tim pelatih. Ya, walaupun Bojan Hodak belum kembali ke Indonesia atau belum kembali ke Bandung, namun ya draft latihan sudah bisa disusun secara rapih sebelum pemain kemarin kembali berlatih gitu ya teman-teman. Jadi di sini juga untuk skuad Persib Bandung direncanakan memang latihan awal tanggal 21 hingga tanggal 29 Maret mendatang di akhir bulan ini. Namun ya pemain-pemain memang sudah merencanakan sesuatu gitu ya, yang mana kan libur setelah lebaran ini tidak banyak teman-teman. Jadi berharap ya memang dimajukan menjadi tanggal 28. Jadi latihan tanggal 21 Maret hingga 28 Maret, dan ini juga ya mudah-mudahan disetujui oleh Coach Bojan Hodak gitu ya, karena untuk yang menentukan kapan latihan lalu kapan berakhir latihan ini tim jajaran pelatih, dan tentu saja ke pelatih kepala semua izinnya teman-teman, yaitu ke Coach Bojan Hodak. Nah, ini ya kalau memang latihan dari programnya sudah dirancang oleh Coach Yaya Sunaria, ditambah juga kemarin Igor Tolik sudah hadir gitu ya di lapangan sesuai jadwal, yang mana kemarin tanggal 23 Maret malam sudah bisa mendampingi tim Persib Bandung. Dan kalau Bojan Hodak tiba di Bandung ini kurang lebih sesuai jadwal tanggal 26 Maret mendatang teman-teman. Jadi ya masih ada waktu lah untuk Bojan Hodak mempersiapkan semuanya gitu ya, atau memang sudah OTW, jadi ya biar istirahat besok lusanya bisa memimpin Persib Bandung latihan gitu ya. Nah, ini juga dari hari ke hari memang tim Persib Bandung dijadwalkan selama 7 hari ini akan menerima beban berat dan semakin berat setiap harinya, yang mana intensitas latihan katanya akan terus ditambah sebelum akhirnya diliburkan menyambut Hari Raya Idul Fitri gitu. Jadi untuk skuad Persib Bandung memang sudah direncanakan kembali berlatih ini tanggal 2 April. Jadi ya tidak banyak waktu teman-teman, makanya kemarin dikasih waktu 10 hari untuk liburan ini memang harus betul-betul dimanfaatkan, terutama ya kalau memang pemain asing di saat libur lebaran ya bebas gitu ya. Tapi kalau untuk ya pemain lokal yang muslim gitu ya, yang berlebaran di kampung halamannya mungkin sudah pesan tiket dan lain sebagainya, ini terasa sangat singkat karena hanya beberapa hari saja untuk liburnya. Dari misalkan dikasih izin tanggal 28, 29, 30, 31, tanggal 1 ya sekitar 5 atau 4 hari, karena kan ada perjalanan pulang dan pergi ya, katakanlah 4 hari untuk libur. Setelah itu sudah tidak ada rehat lagi teman-teman. Jadi latihan tanggal 2 menghadapi Borneo tanggal 11 kan ya pasti agak sedikit memperbaiki intensitas latihan lah di situ, jadi kondisi tubuhnya tidak drop katanya dan lain sebagainya. Jadi kalau memang libur tanggal 28, tanggal 27 ada internal game, jadi ada game internal yang mana ya ini puncak daripada akhir dari latihan Persib Bandung gitu ya. Jadi kalau memang ditanya Persib Bandung untuk latihannya sampai kapan, sampai tanggal 28, mudah
mudah-mudahan teman-teman tidak ada perubahan, karena ya seluruh pemain sepakat bahwa ingin ada sedikit libur untuk hari raya agak panjangan gitu ya, biar ya temepeting lah, gerusak-gerusuk tegurung gusuh ting. Nah, ini yang masuk lagi mulai latihan tanggal 2 April di saat kita mungkin masih berlebaran, masih liburan, pemain Persib sudah kembali latihan gitu ya. Dan itu memang sudah ada di draft latihannya teman-teman gitu. Nah, ini untuk beberapa pertanyaan akan kita coba bahas lagi, yang mana masih berkaitan banyak banget mengenai Ciro Alves teman-teman gitu ya. Jadi ya biar tidak kesana kesini, jadi sebelum kita bahas juga saya kasih disclaimer dulu, saya kasih penjelasan dulu buat teman-teman bobotoh. Alhamdulillah kalau teman-teman yang ngikutin dari tahun-tahun ke belakang gitu ya, jadi di sini tuh kita ngasih informasinya sesuai yang ada faktanya gitu ya, ada fakta, ada data, dan baru kita infokan. Hasil akhir ya mangga dinilai sendiri gitu ya. Dan kita juga sering untuk mengingatkan, tunggu kalau masalah pemain masuk, pemain keluar itu di resmi official Persib Bandung aja, karena di sini kita tidak ada otoritas untuk mendahului, ya setidaknya ada kode etiknya lah gitu ya teman-teman, tidak mendahului untuk official dari Persib sendiri. Namun kalau untuk fakta dan data bisa kita berikan. Makanya kalau dari kemarin masalah Ciro Alves ini beberapa pertanyaannya ya mangga akan kita coba terangkan. Jadi di sini jangan, kita ingatkan, jangan langsung percaya ke beberapa pihak yang memang sudah memberikan katanya, wah Ciro Alves bakal ke ini, DDS bakal ke sini, ke sana gitu ya. Nah ini ya jangan ditelan mentah-mentah, makanya kita cari informasi dulu yang valid dan yang memang yang bisa memberikan kita pandangan dua arah gitu, apakah benar atau tidak. Jadi jangan langsung percaya, waduh ini Ciro bakal hengkang tahun ini atau musim ini. Nah jangan gitu teman-teman, makanya yuk kita coba perjelas di sini gitu ya, biar tidak banyak yang gagal paham lagi. Yang pertama pertanyaannya langsung saja, Kang, apakah Ciro akan hengkang di musim ini? Nah, yang pertanyaan ini sudah kita jawab di video kemarin, namun singkatnya adalah belum tahu teman-teman, belum ada yang tahu masalah kontrak pemain. Kalau untuk habis kontrak, iya betul musim ini Ciro Alves habis kontraknya, tapi diperpanjang atau tidaknya kita belum tahu, belum ada info mengenai itu. Namun kalau untuk terakhir, info yang betul-betul terakhir kita terima dari tim redaksi, Ciro Alves dan beberapa pemain yang habis kontraknya, terutama pemain asing ini akan ketemu katanya untuk membicarakan kontrak jangka pendek. Namun saya nggak tahu jangka pendek ini berapa lama gitu ya, apakah menghadapi gelaran Piala Asia musim depan gitu kalau memang Persib juara lagi, atau memang ya jangka pendek ini satu musim ke depan. Nah ini kita nggak tahu teman-teman gimana ya, nanti kita tunggu update-annya saja. Jadi itu pertanyaannya ya, apakah hengkang atau tidak, kita tidak ada yang tahu untuk masalah kontrak. Nah apakah manajemen dan pihak Ciro Alves sudah ketemu untuk membicarakan kontrak ini, kita juga tidak tahu, karena Ciro Alves termasuk pemain yang agak tertutup gitu ya. Jadi ya hanya kulitnya sajalah yang bisa kita tanya. Kalau untuk masalah mengenai privasinya ataupun masalah kontraknya ya sampai deal dengan Persib baru itu kita dikasih tahu. Tapi sebelum ada hal-hal yang itu ya masih belum jelas teman-teman. Jadi ditunggu saja update-annya. Sekali lagi jangan langsung percaya ke beberapa media yang memang mengatakan katanya sudah deal ke sini, sudah pasti hengkang dan lain sebagainya. Jangan percaya dulu, karena itu masih belum ada data yang valid gitu ya teman-teman. Yang kita terima saja maksimal itu hanya akan ketemu dengan manajemen membicarakan kontrak jangka pendek, tapi ya kapannya, apakah sudah ketemu atau belum, nah kita juga belum ada info lagi teman-teman. Lalu yang kedua, Kang, apakah benar Ciro Alves akan ke PSM Makassar katanya. Nah ini juga masih ada benang merahnya dengan pertanyaan yang pertama. Yang pertama, kalau untuk Ciro Alves ke klub lain misalkan ya, ini mah dilepas Persib Bandung katakanlah, lalu
diincar oleh salah satu klub Liga 1, katakanlah ke PSM Makassar, yang beredarnya begitu kan ya, yang di medsos ke PSM Makassar. Nah ini saya juga agak sanksi gitu, apakah memang benar mau ke sana atau tidak, karena PSM termasuk salah satu tim yang mungkin dari finansial juga agak dakdikduk gitu ya, turun naik, dan mungkin ya ya pasti difikirkan juga lah untuk masalah finansial ini. Rada Hariwang juga sebagai pemain pasti tahu masalah itu gitu ya. Jadi kecil lah kemungkinannya kalau memang Ciro Alves katakanlah seandainya dilepas dan memilih PSM, itu saya pikir ya agak sedikit. Namun ini opini pribadi ya, kalau memang teman-teman berkeyakinan begitu ya mangga saja. Tapi kalau istri Ciro Alves yang mana menjabat sebagai agen Ciro Alves sendiri pasti sudah memikirkan hal itu gitu ya, sudah menghitung-hitung, dan dia cerdas, cukup pintar. Jadi kalau masalah negosiasi dia oke gitu ya. Jadi ya kalau berhubungan dengan finansial, karena berlabuh ke satu tim yang mungkin ya pasti dilihat salah satunya masalah finansial dari tim tersebut, teman-teman. Jadi ya kalaupun hengkang sepertinya tidak akan ke PSM gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, Kang, apakah Ciro Alves punya makna sendiri? Tidak, itu kenapa manjangin kumisnya kan? Ya ini mungkin masalah pribadi saja, atau ya masalah kesukaan gitu ya, manjangin kumis. Tapi memang kemarin ya ada pengakuan dari Ciro Alves mengenai kumis, katanya kenapa manjangin kumis ya walaupun kumis tipis. Jadi di situ punya hal yang memang keberuntungan. Jadi Ciro Alves menganggap kumisnya itu adalah keberuntungan. Jadi selama dia menggunakan kumis, dia sering juga sekarang katanya menciptakan peluang assist, maksudnya assist dan juga gol gitu ya. Jadi ya dia akan berusaha ya setiap memiliki momen tertentu atau di saat pertandingan dia akan memakai kumis katanya gitu ya. Ini walaupun setengah bercanda tapi setengah serius juga. Jadi menurut Ciro Alves ya, kalaupun nanti saya tetap memakai kumis atau tidak, yang penting ya saya bisa berkontribusi untuk tim ini, maksudnya tim Persib Bandung gitu ya. Jadi ya itulah jawabannya. Kalau memang suka ya, kita juga semua suka ya, kadang suka jenggot dipanjangin, suka kadang ya kalau disangkut pautin dengan keberuntungan atau tidak ya itu mah sesuai kepercayaan masing-masing sajalah gitu ya. Nah lalu untuk selanjutnya ini masih juga mengenai Ciro Alves, teman-teman, yang mana kalau memang statistik kan kemarin sudah kita berikan ya, bahkan Persib sendiri sudah memberikan clue tersendiri mengenai Ciro Alves, yang mana dia menjadi raja assist bukan hanya di Persib Bandung tapi di Liga 1 pimpinan sementara assist terbanyak yaitu Ciro Alves, teman-teman. Lalu di Persib Bandung juga untuk penampilan yang terbanyak lebih dari 2000 menit itu dipegang oleh Ciro Alves. Jadi di usianya yang 35 tahun ini, dengan usia segitu itu bisa menjadi pemain yang produktif juga di Persib Bandung, dari mulai fisik oke, lalu assist oke gitu ya sebagai ya tugasnya dia, lalu juga dari mulai jarang cedera. Ini juga berarti kan dia memang menjaga tubuhnya dengan baik. Nah, masalah perihal peremajaan ini ya saya pikir itu tentatif ya. Manajemen juga Bojanoda pasti punya satu pemikiran yang berbeda. Kalau memang ya masih layak gitu ya sudah gitu, nggak akan dilepas. Tinggal bagaimana cara negosiasi dengan manajemen, kan biasanya juga gitu, teman-teman. Ini bocoran baru saja, yang sebelumnya juga Bojanoda mah sayang kepada pemainnya, apalagi yang sudah membawa Persib berprestasi gitu ya. Beberapa pemain kemarin yang dilepas juga sebetulnya masih ingin Bojan, tidak ada yang ingin dilepas kecuali ya waktu itu tuh Sato gitu ya, Sato dan juga Mail. Ini memang ya kalau itu mah ketara gitu ya, memang Bojan yang tidak ingin. Lalu yang terakhir kalau yang kayak Ezra gitu ya, bahkan Alberto itu memang sangat ingin dipertahankan, bahkan Teto gitu ya, Beltrame ini masih ingin dipertahankan oleh Bojan, tapi ya memang tidak ada kesepakatan masalah nilai
kontrak dan gaji di Persib Bandung ya. Mudah-mudahan ini juga kalau memang hal yang non teknis ya, itu bukan masalah Bojan Hodak lagi, tapi masalah manajemen gitulah teman-teman ya intinya mah. Jadi kita saksiin saja bagaimana drama di akhir musim ini, tapi yang penting kita doakan dulu saja Persib Bandung back to back juara di musim ini gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Jangan lupa yang masih ingin membeli produk merchandise official Persib Bandung yang di tokonya sudah habis, di kita masih ada teman-teman. Alhamdulillah kita masih disediakan stok gitu ya, dan harganya juga alhamdulillah murah. Mangga bisa dicek di layar handphone teman-teman bobotoh semua di sebelah kiri bawah. Itu sudah lengkap, ada produknya, ada gambarnya, ada deskripsinya, ada harganya yang bisa disesuaikan dengan budget teman-teman bobotoh semua. Selain itu juga teman-teman bisa mendapatkan merchandise dari teman-teman bobotoh yang memang membuka UMKM yang menjual produk Persib Bandung gratis. Kalau memang punya produk di Shopee gitu ya, bisa kita masukkan di sini untuk produknya. Jadi ya kita bantulah finansial teman-teman bobotoh juga biar bisa meningkatkan untuk perekonomian keluarganya gitu ya. Mudah-mudahan berkah semuanya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.